Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Bagi anak-anak, sudah disiapkan bahan pengajaran untuk anak-anak. Silahkan buat Bapak Ibu yang memiliki anak-anak bisa dibagikan bahannya. Dan hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 6. Dan sebelum kita membacanya, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Allah Roh Kudus supaya kita membaca dan memahaminya dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kebenaran-Mu kepada kami, setiap kami yang ada di tempat ini hari ini. Pakai kami Tuhan, supaya kami boleh membaca dengan penuh konsentrasi dan kami boleh memahami firman Tuhan. Juga untuk hamba-Mu yang lemah dan hina ini, untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh didewasakan imannya, boleh didorong pertumbuhan rohaninya, sehingga segala kemuliaan bagi Tuhan boleh kami kerjakan juga di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun yang berada di tempat ini, supaya kami boleh sungguh mendedikasikan keseluruhan hidup kami kepada Tuhan. Berikan anugerah-Mu, berikan kekuatan-Mu, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mempersembahkan diri kami di dalam setiap saat momen kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab sore ini terambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang baru kau katakan kepada orang Israel. Sampai sekian pembacaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kami memutuskan untuk mengganti provider internet di rumah kami. Karena belakangan ini seperti yang Bapak Ibu dan Saudara tahu, karena lockdown, maka semuanya online. Banyak sekali meeting-meeting yang harus diikuti, sehingga kami pikir kami perlu sambungan internet yang lebih baik. Jadi setelah beberapa hari menunggu, perusahaan internet yang baru mengirimkan setnya untuk diinstal, dan kami juga menerima email dari perusahaan itu menjelaskan apa saja servis-servis yang mereka siapkan yang bisa kami nikmati melalui perusahaan mereka. Dan di dalam email itu juga dijelaskan bagaimana caranya supaya berbagai fasilitas yang ada itu bisa
kami menikmatinya. Lalu di bagian akhir email itu juga ada muncul kalimat, apa yang menjadi tanggung jawab saya? Saya harus membayar berapa, harus bayarnya setiap tanggal berapa, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah namanya kontrak perjanjian antara saya dengan provider internet. Nah, mirip dengan itu, Tuhan juga mengadakan perjanjian dengan umatnya. Nah, hari ini kita akan merenungkan apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan tawarkan untuk bisa kita nikmati sebagai umatnya di dalam perjanjiannya tersebut. Dan kemudian apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan supaya bisa sungguh-sungguh menikmati dan mengalami perjanjian Tuhan tersebut. Tadi kita sudah membaca dari Keluaran 19, dan di situ dikatakan di ayat pertama bahwa pada bulan yang ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, peristiwa ini terjadi. Jadi sebelumnya mereka berada di tanah Rafidim, kemudian di bulan ketiga ini mereka berada di dekat Gunung Sinai dan mereka berkemah di situ. Lalu ayat 3 mengatakan bahwa Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai dan di situ dia menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan tersebut harus disampaikan kepada orang-orang Israel. Nah, paling tidak ada 3 hal yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Yang pertama ayat 4. Di ayat 4 ini, di situ dikatakan mengenai perbuatan Tuhan bagi orang-orang Israel. Tuhan menyatakan melalui firman-Nya bahwa Dialah Allah yang telah berbuat baik, Allah yang telah menolong orang Israel. Orang Israel tadinya berada di bawah penjajahan atau perbudakan bangsa Mesir. Mereka diperlakukan begitu kejam oleh orang Mesir. Tetapi kemudian Tuhan menimpakan hukuman kepada orang Mesir dan kemudian Tuhan membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di ayat 4 ini dikatakan bahwa perbuatan Tuhan menolong orang Israel ini seperti Raja Wali mengangkat dengan sayapnya ke tempat yang aman. Nah, Bapak Ibu tahu ya, Raja Wali ini adalah binatang yang begitu besar. Dia adalah burung pemangsa yang begitu hebat. Matanya Raja Wali ini begitu baik sehingga katanya bisa melihat sampai begitu jauh sekali, itu bisa kelihatan dengan jelas. Dan cakarnya itu juga begitu tajam dan kuat, bisa mengangkat binatang yang dimangsanya itu. Saya melihat di YouTube itu kadang dia ambil itu rusa yang besar itu bisa dicengkram dengan cakarnya itu dan kemudian dibawa ke atas. Bahkan buaya pun juga ada filmnya seperti itu. Dan sayapnya itu juga kalau dikembangkan akan menjadi begitu lebar dan itu merupakan sayap yang begitu kuat sehingga walaupun binatang yang diambilnya itu begitu berat, dia bisa terbang tinggi ke tempat membawa dengan aman. Nah, jadi Raja Wali adalah binatang yang begitu perkasa yang bisa melakukan hal yang begitu sulit. Dan seperti itulah juga yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Mesir pada masa itu adalah bangsa yang sangat kuat, bangsa yang sangat besar. Malah ada yang mengatakan bahwa kemampuan militer bangsa Mesir adalah yang paling hebat pada zaman itu. Tetapi sehebat-hebatnya orang Mesir, mereka dibuat tidak berdaya oleh Tuhan. Tuhan membawa keluar bangsa Israel dengan cara yang begitu ajaib. Bangsa-bangsa yang lain, kalau mereka mau membawa keluar bangsa Israel, tidak akan bisa menang melawankan bangsa Mesir. Tapi Tuhan sanggup melakukannya. Dan yang lebih uniknya lagi, bagian ini sebenarnya berhubungan juga dengan Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11 saya bacakan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini merupakan penggambaran bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dan kemudian juga memelihara bangsa Israel setelah dikeluarkan dari Mesir. Uniknya di sini dijelaskan bahwa induk Raja Wali ini menggoyang-goyangkan sarang dari anak-anak Raja Wali. Saya sebenarnya nggak terlalu tahu mengenai Raja Wali, tapi ada yang bilang anak-anak Raja Wali ini 2 bulan pertama itu tinggal mangap-mangap aja. Induknya akan bawa makanan setiap hari dan seterusnya. Tapi masuk pada bulan yang ketiga, tepat ya ini seperti Keluaran 19 ayat 1 mengatakan pada bulan yang ketiga, orang Israel berkemah di tanah Sinai, di depan Gunung Sinai. Di situ Raja Walinya itu akan menggoyang-goyangkan sarangnya dan sarang Raja Wali itu biasanya di tempat yang tinggi
Jadi kalau sarangnya digoyang-goyang, anaknya itu jatuh dari tempat yang tinggi, belum bisa terbang. Dan disitulah dia jadi belajar terbang. Itu akan dibiarkan dari tempat yang tinggi terus sampai ke bawah. Induknya hanya ngeliatin aja, melayang-layang di sekitarnya. Sampai pada satu titik di mana induknya itu akan terbang ke bawah anaknya tiba di sayapnya dan itu kemudian dia bawa ke atas. Uniknya, penggambaran ini dikatakan sebagai bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi kita masing-masing, tapi mungkin banyak di antara kita yang sedang menghadapi berbagai kesusahan, berkaitan juga dengan pandemi virus corona ini, maupun juga mungkin sudah ada persoalan-persoalan kita sebelumnya juga. Ada yang mungkin di antara kita punya masalah kesehatan, ada yang punya masalah pekerjaan, punya masalah keuangan, punya masalah rumah tangga, punya masalah pertemanan, dan seterusnya. Di tengah-tengah segala kesulitan yang ada tersebut, mari kita ingat ilustrasi Raja Wali ini. Ingat bahwa memang seperti itulah Tuhan menuntun dan menolong umatnya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan supaya kenyamanan kita itu digoyang-goyang sedemikian rupa, sehingga kita tidak bisa lagi menikmati kenyamanan yang selama ini kita bisa nikmati. Kita selama ini mungkin bisa menikmati beribadah tiap hari Minggu di gereja dengan begitu enaknya. Tapi dengan virus corona ini kita digoncang, kita tidak bisa beribadah seperti biasa. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita, membawa kita masuk ke dalam padang gurun seperti orang Israel. Padang gurun itu tempat yang tidak enak. Kalau siang begitu panas, tapi kalau malam begitu dingin. Ada kalanya Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Dan saat itu kita mungkin berpikir, kita seolah-olah dibiarkan begitu saja oleh Tuhan. Tapi mari kita mengingat berdasarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak diam saja. Ketika Tuhan melayang-layang, saat itu Tuhan memang belum memberikan pertolongannya, tetapi mata Tuhan sungguh-sungguh melihat seperti induk Raja Wali, memperhatikan dengan begitu cermat kondisi anaknya. Sehingga pada saat yang begitu tepat, dia akan ada di bawahnya dan membawa anak Raja Wali itu ke tempat yang baik. Dan itu juga merupakan satu pelatihan untuk supaya anak Raja Wali itu bisa terbang. Mari kita tanamkan itu di dalam pikiran kita. Saat kita susah, saat kita sakit, ada Tuhan yang terus memperhatikan kita dengan seksama. Ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang bertanggung jawab atas kondisi kita. Tuhan yang kuat dan melebihi kekuatan Raja Wali. Tuhan yang siap menolong kita tepat pada waktunya. Bahkan sebenarnya Tuhan yang sudah dan sedang menolong kita. Mari kita kembali ke Keluaran 19. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan adalah mengenai rencana Tuhan atau isi dari tawaran Tuhan di dalam perjanjian Tuhan kepada umatnya. Ayat 5 sampai dengan ayat 6, di situ disebutkan ada 3 hal yang Tuhan tawarkan kepada umatnya. Yang pertama, harta kesayangan. Yang kedua, kerajaan imam. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Inilah isi perjanjian Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, harta kesayangan. Harta kesayangan adalah sesuatu yang artinya sangat disukai. Dan oleh karena itu sangat disukai, maka itu dirawat, dijaga dengan sangat hati-hati. Kalau Bapak Ibu punya perhiasan yang dari perak dan ada perhiasan juga yang dari berlian, biasanya yang berlian yang akan jadi kesayangan. Yang perak mungkin lupa ditaruh di mana gitu ya. Tapi kalau yang berlian itu dijaga baik-baik, pasti ingat. Kalau yang punya brankas mungkin itu taruh di brankas ya supaya aman. Dan seperti itulah Tuhan menjaga kita. Seperti itulah Tuhan merawat kita. Yang uniknya Bapak Ibu dan Saudara, ayat 5 bagian yang akhirnya mengatakan, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Allah adalah pemilik seluruh bumi. Artinya Bapak Ibu, seluruh bangsa yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Jadi kalau Allah mau memilih bangsa yang lain bukan bangsa Israel, boleh-boleh saja, itu semuanya miliknya Allah. Tapi menariknya, Allah memilih bangsa Israel. Siapakah Israel ini? Sampai dengan 2 bulan sebelum Allah menolong mengeluarkan Israel keluar dari Mesir, Israel adalah budak di Mesir. Mereka adalah bangsa yang lemah. Mereka adalah bangsa yang miskin. Kontras dengan Mesir yang merupakan bangsa yang kuat, bangsa yang kaya, bangsa yang maju.
Tapi yang dipilih Allah malah bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, bangsa yang seperti bangsa Israel ini. Ini menggambarkan pilihan Allah terhadap kita semua. Di hadapan Allah siapakah kita? Kita adalah manusia berdosa dan manusia yang penuh dengan dosa. Allah tidak punya kewajiban sama sekali untuk menolong kita. Tapi Allah mau menolong kita. Allah bahkan menjadikan kita harta kesayangannya. Selain harta kesayangan, yang kedua adalah Allah juga rindu menawarkan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai kerajaan imam. Ini yang kedua. Kerajaan imam artinya adalah suatu kerajaan di mana rakyatnya itu bukan rakyat biasa. Anggota dari kerajaan ini adalah imam. Makanya disebut kerajaan imam. Bapak Ibu dan Saudara, pada masa itu yang namanya imam itu adalah kelas masyarakat yang memiliki posisi yang sangat tinggi. Bahkan di berbagai budaya, imam itu merupakan kelas sosial yang paling tinggi. Kalau Bapak Ibu ingat di India itu ada kelas-kelas ya, ada kasta-kasta. Yang kasta paling tinggi itu kasta Brahmana. Ini kasta para imam. Kasta di bawahnya itu adalah kasta kesatria. Dan seorang raja itu bukan di kelas Brahmana tapi di kasta kesatria. Jadi yang namanya imam itu posisinya di atas raja malah. Dengan kata lain, Tuhan menginginkan kita menjadi umatnya. Kita adalah rakyat di dalam satu kerajaan, tapi rakyat dalam posisi yang sangat terhormat sebagai imam. Sekarang lagi rame ya masalah demo-demo mengenai diskriminasi orang kulit hitam. Karena diperlakukan tidak setara. Jadi menyerukan supaya perlakuan setara. Bapak Ibu Saudara, konsep firman Tuhan bagi umat Tuhan melebihi itu. Bukan hanya sekedar setara sebagai rakyat biasa, tapi Tuhan ingin kita setara itu sebagai imam. Setara sebagai orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi. Tapi yang Tuhan inginkan kesetaraan kita adalah kesetaraan sebagai sesama VIP, sebagai sesama imam. Dan yang lebih uniknya lagi, imam adalah orang yang punya hak istimewa. Hak istimewa untuk menghadap Tuhan secara langsung. Yang bukan imam itu tidak boleh masuk ke dalam ruang kudus. Orang-orang Israel, kalau mereka mau datang menghadap Tuhan, mereka datang ke kemah suci dan kemudian pada masa berikutnya datang ke bait Allah, mereka hanya boleh masuk sampai ke pelatarannya saja. Persembahan yang mereka bawa kemudian dibawa oleh imam ke ruang kudus, hanya imam saja yang boleh masuk ke sana. Jadi imam mewakili yang bukan imam untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, untuk memohonkan pengampunan kepada Tuhan, untuk memohonkan berkat dari Tuhan. Lalu kemudian dia balik badan, dia kemudian menjadi wakil Tuhan untuk menyampaikan pengampunan Tuhan, menyampaikan berkat Tuhan kepada umatnya. Nah, Tuhan menawarkan kita untuk menjadi imam, kerajaan imam, berarti Tuhan ingin setiap umat Tuhan ini menjalankan hak istimewa sebagai imam. Dan kita, karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang sudah mempersembahkan korban yang paling sempurna yaitu dirinya sendiri, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban seperti pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi orang Kristen sebagai imam berarti dapat secara langsung berdoa kepada Tuhan. Berarti dapat menjalankan fungsi perantara, fungsi pendoa syafaat, membawakan orang-orang lain kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita mewakili orang lain untuk berdoa kepada Tuhan. Kita memohonkan anugerah Tuhan, memohonkan berkat Tuhan, bukan hanya bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga bagi orang-orang lain. Itulah artinya kita menjadi imam. Kita memohonkan anugerah Tuhan bukan hanya bagi suku bangsa kita saja, bukan hanya bagi bangsa kita sendiri saja, tapi juga kepada orang yang berbeda suku, orang yang berbeda bangsa, orang yang berbeda bahasa. Itulah status dan hak istimewa yang Tuhan tawarkan di dalam perjanjiannya kepada umatnya. Nah sayangnya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya dan pasal selanjutnya, kita melihat di sana bahwa bangsa Israel ini kemudian malah menolak untuk menjalankan konsep kerajaan imam ini. Di pasal 20 contohnya, kalau kita melihat di sana, ketika orang Israel melihat kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa, mereka kemudian menjadi takut. Waduh, kalau langsung menghadap Tuhan yang begitu dahsyat ini, wah kami takut. Lalu mereka bilang, Musa, kamu sajalah yang mewakili.
Jangan semuanya mendengarkan firman Tuhan. Kamu saja yang mendengarkan. Kami di belakang. Kamu yang maju. Nah Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita juga begitu ya. Kita punya rasa gentar, punya rasa takut kepada Tuhan. Sehingga kemudian bilang, aduh saya orang berdosa, saya nggak bisa ikut perjamuan kudus hari ini. Saya terlalu berdosa. Justru kalau sadar diri berdosa, bertobat, dan kemudian ikut perjamuan kudus. Nah punya rasa gentar dan takut akan Allah itu penting. Tapi harus dilanjutkan dengan keberanian yang didasari oleh rasa syukur atas kebaikan Tuhan memberikan hak istimewa kepada kita untuk datang secara langsung kepada beliau, kepada Tuhan. Nah orang Kristen juga tanpa sadar seringkali juga mengabaikan hak istimewanya sebagai pendoa syafaat. Berdoa syafaat itu dianggap sebagai tugasnya pendeta. Maka sebelum kebaktian mulai, apa pokok doa catat. Pak Pendeta ini pokok doa hari ini, tolong doakan. Jadi tugas mendoakan sudah diserahkan kepada pendeta. Ya tentu saja baik minta tolong didoakan oleh pendeta, dan pendeta pun juga saya yakin dengan senang hati akan mendoakan. Tapi mari kita juga menyadari, itu juga tugas masing-masing kita. Pokok doa yang disampaikan, itu juga menjadi pokok doa kita. Masing-masing kita mendoakan setiap hari apa yang menjadi pokok doa dari teman-teman kita, dari bangsa kita, bahkan dari dunia ini juga. Kita sungguh bersyukur sudah ada pelonggaran lockdown, tapi kita juga masih tetap dihimbau untuk sebisa mungkin tinggal di rumah. Nah mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita berada di rumah, itu menjadi kesempatan kita semakin lebih banyak lagi berdoa, semakin lebih menjalankan fungsi kita, tugas kita, status kita, dan juga hak istimewa kita untuk mendoakan, menjadi juru doa syafaat bagi orang-orang lain. Itulah perwujudan dari kita sebagai anggota kerajaan imam. Lalu yang ketiga, Tuhan juga menawarkan kita di dalam perjanjiannya menjadi bangsa yang kudus. Kudus di dalam Alkitab itu berarti tanpa cacat atau tanpa celah. Dan ini juga berarti punya makna dipisahkan atau dikhususkan. Oleh sebab itu kudus biasanya dipakai untuk menggambarkan sifat Allah atau atribut Allah. Karena hanya Allah lah yang kudus, yang suci, yang tidak punya cacat, tidak punya celah, dan berbeda dari ciptaan. Nah uniknya Bapak Ibu dan Saudara, di sini dikatakan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Jadi sifat yang tadinya hanya milik Allah, atribut yang tadinya hanya milik Allah, itu ditawarkan oleh Allah untuk menjadi juga sifat kita, menjadi atribut kita, kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi kekudusan bukan hanya milik Allah, tapi juga diberikan menjadi milik kita. Menjadi sifat kita juga. Nah disinilah, yang namanya orang-orang yang menjadi umat Allah, memang tetap sama seperti manusia yang lain. Tapi harus menjadi berbeda. Berbeda di dalam hal kekudusan. Kalau bangsa yang lain tidak peduli dengan hal-hal yang rohani, bangsa yang lain tidak peduli dengan Alkitab, maka kita harus menjadi orang-orang yang mempedulikan hal-hal rohani. Kita harus menjadi orang-orang yang meninggikan dan mementingkan firman Tuhan. Kalau orang-orang lain, bangsa-bangsa lain mendapatkan kejahatan, kemudian kejahatan itu harus dibalas lagi dengan kejahatan. Bahkan kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih jahat. Maka kita sebagai bangsa yang kudus, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada orang yang mengutuk kita, bukan dibalas dengan kutuk yang lebih jahat, tapi kita balas dengan kita doakan supaya Tuhan memberkati orang yang mengutuk kita. Kalau masyarakat sekitar kita, hidupnya adalah mereka bekerja untuk mencari uang, untuk mensejahterakan diri, untuk memperkaya diri, untuk mempertinggi lagi saldo di rekening bank, maka kita bekerja adalah supaya kemudian kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang sekeliling kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita dan juga bahkan melalui kekayaan kita, melalui pekerjaan kita. Banyak pengurus gereja yang punya kerinduan supaya gerejanya itu semakin besar, semakin banyak anggotanya. Ini adalah kerinduan yang baik karena Tuhan juga berjanji kepada Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2 ya. Tapi hari ini kita diingatkan juga sisi lain dari janji Tuhan. Yaitu Tuhan ingin supaya umatnya bukan hanya menjadi umat yang besar, tapi adalah menjadi umat yang kudus. Besar, tapi kalau tidak kudus, tidak akan menjadi berkat. Seorang ahli Alkitab mengatakan,
Kalau jemaat Tuhan besar secara jumlah anggotanya tetapi tidak kudus, itu seperti balon. Balon itu besar tapi ditusuk sama jarum yang kecil saja, itu langsung piar, pecah. Menjadi kudus seperti yang dirindukan oleh Tuhan tidak mudah. Bahkan bisa dibilang sebenarnya mustahil bagi manusia, karena manusia adalah orang berdosa. Ini hanya bisa terjadi melalui karya Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Roh Kudus inilah yang mengerjakan karya pengudusan di dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari merupakan hari di mana kita semakin lama semakin dikuduskan, sehingga sungguh-sungguh menjadi bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sampai di sini kita sudah melihat apa yang menjadi penawaran Tuhan di dalam perjanjiannya bagi umatnya. Harta kesayangan, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Dan yang terakhir sebagai penutup, mari kita melihat apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan, menjadi bagian kita, supaya apa yang Tuhan tawarkan itu benar-benar bisa kita alami, kita nikmati di dalam kehidupan kita dari sejak kita ada di dunia ini. Yang Tuhan inginkan yang menjadi bagian kita adalah ayat 5, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, kesungguhan di dalam mendengarkan firman Tuhan ini dapat kita wujudkan. Yang pertama adalah dengan keseriusan kita di dalam beribadah setiap hari Minggu. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar di berita di BBC ada mengupas mengenai berita di kondisi di gereja di Indonesia, di satu kota di Indonesia. Di situ dikatakan bahwa yang biasanya ibadah sebelum masa pandemi ini itu sekitar 500 orang yang hadir di gereja. Tapi sejak gereja tersebut harus mengadakan kebaktian dalam bentuk online, maka yang hadir di dalam kebaktian online pada jam yang sama itu hanya sekitar 200-an. Ya, tentu ada banyak faktor penyebabnya ya, seperti masalah internet lah segala macam. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak kita melihat ini dari sisi yang lain. Ini sebenarnya juga mengindikasikan adanya kekurang seriusan, adanya kekurang berjuangannya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kebaktian online menjadi alasan, beda dengan kalau kita datang biasa secara fisik datang ke gedung gereja. Dan itu menjadi satu alasan, sehingga ini sebenarnya unik sih ya. Ada orang-orang tertentu yang justru dengan online ini jadi bisa ikut kebaktian di berbagai gereja. Tapi ada juga orang-orang yang sama sekali tidak beribadah karena masa-masa pandemi ini. Nah, ini terjadinya di Indonesia. Saya harap tidak terjadi di Belanda. Yang kedua, kita bisa mewujudkan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan ini adalah dengan kita mengambil waktu setiap hari membaca Alkitab. Membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Inilah yang akan membuat kita bertumbuh. Dan kalau kita melihat Yohanes 17 ayat 17, gampang ngafalinya ya. Yohanes 17 ayat 17. Pembacaan firman Tuhan dan kita melaksanakan firman Tuhan, itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan kita. Sehingga Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, dia bekerja dengan leluasa ketika kita setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, waktu kami sekitar 4 tahun yang lalu tiba di Belanda, 10 hari pertama kami harus nginap di rumah orang Belanda. Karena rumah yang disiapkan oleh universitas itu belum siap. Mereka masih harus bersih-bersih, masih harus rapi-rapiin. Jadi 10 hari pertama kami tinggal di keluarga orang Belanda. Dan keluarga ini punya satu kebiasaan, setelah selesai makan malam, semua piring-piring, garpu-garpu semuanya dibereskan, ditaruh di dapur. Lalu semuanya kembali lagi ke meja makan. Mereka duduk dan kemudian mereka membaca Alkitab bersama-sama. Lalu ditutup dengan doa. Saya dengar ini adalah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang Belanda sampai dengan beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah banyak yang meninggalkan kebiasaan ini. Mari kita wujudkan keseriusan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembalikan lagi kebiasaan yang baik ini. Kiranya renungan Tuhan hari ini menolong kita untuk semakin sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan melalui itu kita menikmati isi perjanjian Tuhan bagi umatnya. Kita menjadi harta kesayangan, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Amin.